Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Sahabat, sudah menjadi kodrat kita para wanita bahwa kita semua pasti akan mengalami yang namanya menstruasi, atau dalam istilah Islam disebut dengan haid. Tidak hanya itu, haid, nifas, dan juga istihadah, semua itu adalah perkara-perkara yang berhubungan erat dengan para kaum wanita. Karena hubungannya adalah dengan perkara-perkara ibadah, seperti bagaimana kita mensikapi najis, bagaimana sholat kita, bagaimana wudu kita, mandi besar kita, dan lain sebagainya. Maka wajib hukumnya bagi para kaum wanita mengetahui, mempelajari perkara-perkara yang berhubungan dengan haid tersebut. Bahkan nanti sewaktu kita sudah berumah tangga, suami kita mengerti, maka wajib hukumnya bagi sang suami mengajarkan kepada istrinya. Apabila sang istri tidak mengerti, apabila sang suami tidak mengerti, sang istri pun juga tidak mengerti, maka wajib hukumnya bagi sang istri keluar rumah guna belajar kepada orang yang lebih mengerti, dan sang suami harus melarangnya. Atau sang suami yang mau belajar kemudian mau mengajarkan kepada istri. Itulah sangat penting sekali kepada kita belajar tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan haid, nifas, dan istihadah. Apabila dalam suatu rumah tangga suami tidak mengerti atau istri juga tidak mengerti dan mereka tidak mau belajar, maka siapa yang berdosa? Mari kita bersama-sama menyimak sedikit demi sedikit kita belajar tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan haid, nifas, dan istihadah. Darah yang keluar dari seorang wanita itu hukumnya ada 3. Yang pertama yakni haid. Darah yang kedua yang keluar dari seorang wanita menurut syariat Islam yang kedua adalah darah nifas. Apa yang dinamakan darah nifas? Darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Darah nifas itu paling sedikit 1 tetes, paling banyak 60 hari. Jadi kalau dalam masa 60 hari masih mengeluarkan darah selama sucinya itu tidak lebih dari 15 hari, maka masih dikatakan darah nifas. Tapi kalau dalam masa 60 hari sudah suci yang sudah melebihi 15 hari, maka itu bukan lagi darah nifas, itu darah haid. Dan darah nifas itu dihitung dari keluarnya bayi, bukan pertama kali keluarnya darah. Jadi kalau apabila seorang wanita melahirkan, dia tidak langsung mengeluarkan darah, selang berapa hari dia baru mengeluarkan darah, maka nifasnya dihitung dari dia setelah melahirkan bayi. Ada pertanyaan, kalau bayinya kembar itu bagaimana? Nah, darah nifasnya dihitung dari setelah keluarnya anak yang kedua. Kalau setelah mengeluarkan anak yang pertama dia mengeluarkan darah, darahnya itu ada 24 jam, maka itu dikatakan darah haid. Atau mengeluarkan darah tapi tidak ada 24 jam, maka itu adalah darah istihadah, bukan darah nifas. Begitu juga dengan darah yang keluar waktu sakit sebelum melahirkan, itu dikatakan darah istihadah apabila dia tidak berdeng dengan haid. Contoh seperti ada orang yang mau melahirkan itu pasti merasakan sakit melahirkan atau dikatakan dengan jam kokoh. Terus dia mengeluarkan darah. Nah, itu apabila darahnya itu ada 24 jam atau sehari semalam, maka itu dikatakan darah haid. Apabila tidak ada 24 jam, maka dikatakan darah. Selain dari darah tersebut, biasanya seorang wanita itu mengalami yang namanya keputihan. Bagaimanakah hukum keputihan tersebut? Keputihan itu hukumnya adalah najis. Jadi waktu kita akan melakukan ibadah sholat atau yang lainnya, maka kita wajib mensucikan perkara najis tersebut. Jadi kalau kita dalam suatu perjalanan, jangan langsung kita melakukan sholat, tapi kita harus mensucikan perkara najis tersebut
sebelum melakukan. Ini ada pertanyaan dari sahabat Alin. Apa saja yang diharamkan ketika datangnya haid atau nifas? Hal yang diharamkan ketika haid atau nifas datang yakni antara lain adalah sholat baik sunat ataupun wajib, terus puasa baik sunat ataupun wajib, kemudian tawaf wajib maupun sunat, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf, diam di dalam masjid kalau khawatir akan menetesnya darah, kemudian i'tikaf atau berdiam diri di masjid, bersetubuh, terus bersentuhan kulit antara pusar dan lutut, dan haram juga ditolak atau dicerai. Terus diharamkan juga sujud tilawah atau sujud. Kemudian ada pertanyaan lagi dari sahabat Alifa tentang batasan umur haid. Batasan umur haid seorang wanita itu bisa dikatakan keluar darah, bisa dikatakan haid itu apabila wanita tersebut mencapai usia 9 tahun kurang 16 hari menurut hitungan kalender Hijriah. Jadi apabila ada seorang anak mengeluarkan haid darah, dia belum genap 9 tahun, artinya belum genap 9 tahun apabila kurangnya itu masih 16 hari, maka itu masih bisa dikatakan haid. Tapi apabila kurangnya lebih 16 hari, maka itu bukan darah haid, yakni darah istihadah. Itu menurut kalender Hijriah. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada sahabat yang ingin bertanya, monggo bisa langsung di komen di kolom komentar YouTube Fatayat PAJ Prambon. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.